Pertama, saya meminta maaf pada Presiden Pak Prabowo. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Berulang kali Presiden Prabowo bicara soal korupsi. Wanti-wanti, menteri, wakil menteri, jangan korupsi. Baru 10 bulan pemerintahan berjalan, mantan wakil menteri yang dicopot kemarin, Wamen Ketenagakerjaan, Wamenakar, Emmanuel Ebenezer, jadi yang pertama ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Berompi oranye, mata menangis, tangan diborgol. Noel berharap dapat amnesti dari Presiden. Di mana nyali saat ia lantang berkata koruptor layak dihukum mati. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggil panggung Rakyat Bersuara, politisi Partai Demokrat sekaligus Presidium Alumni Pertanian Indonesia 02, Bung Kamhar Lakumani. Iya, oke. Selamat malam, Bung Kamhar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih kembali. Analis sosial politik, Bung Muhammad Said Didu. Wah, catatannya udah lengkap nih. Catatan korupsi. Waduh, luar biasa. Dibongkar semua. Ketua Umum Rampai Nusantara, Bung Mardiansah Semar. Selamat malam, Bung Semar. Selalu semangat. Ya. Saya panggilkan juga politisi PDI Perjuangan, Bung Adian Napitupulu. Yang juga sahabat Emmanuel Ebenezer. Sahabat lama loh. Berapa kali bikin video di sini, foto di sini, kemudian juga sempat berhadapan juga. Silakan. Sekarang videonya viral tuh. Sekjen Barisan Relawan Jokowi, Bung Boy Nababan. Selamat malam, Bung Boy. Sehat lalu, silakan. Dan pengamat politik, Bung Ray Rangkuti. Langsung panggilkan. Kemudian juga, selamat malam Bung Ray. Luar biasa. Oke, silakan Pak. Turut hadir bersama para mahasiswa, pakar komunikasi Profesor Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Prof. Malam, Aiman. Dan juga dosen saya. Kemudian juga aktivis senior, Bung Arief Poyuwono. Selamat malam. Oke, tapi udah bukan Gerindra kan sekarang? Masih. Bener. Masih. Katanya dipecat. Siapa yang berani mecat saya? Ada dua kategori Gerindra ini. Kategori yang numpang caleg aja. Oh, oke. Atau struktur. Kalau ini nggak nyalek juga, kader juga bukan, DPP juga bukan. Gerindra kategori mana? Sebab ada dua. Nyalek enggak, struktur juga bukan. Gimana dong? Saya itu kan mantan wakil ketua umum. Iya, dulu mantan. Ya, baru 5 tahun kemarin kan. Ya, dari awal Gerindra berdiri saya udah di Gerindra. Iya, sekarang itu kan dulu, yang dulu udah. Sekarang ini saya anggota Partai Gerindra. Oke, anggota. Kalau saya dipecat, mana surat pemecatannya? Oke. Iya kan? Jadi beda sama Noel maksudnya? Ya beda jauh, kalau itu kan cuman penumpang. Bedanya di mana? Bukan gitu loh, itu penumpang. Penumpang. Ya kan? Kalau saya itu montirnya. Oh, oke. Montir yang sekarang udah nggak punya bengkelnya. Montir tetap montir.
Kalau rusak ya saya pasti betulin. Oke, kita berikan tepuk tangan Bung Arief. Tapi saya ingin tanya dulu ke Anda Bung Arief kalau gitu. Soal kasus Noel ini, Anda kaget nggak sih? Saya sih nggak kaget. Loh, dia teriak-teriak anti korupsi, koruptor dihukum mati, tiba-tiba dia sendiri terduga korupsi, tersangka korupsi. Jadi gini, saya mau cerita ya. Kawan saya, seorang pengusaha pemilik pabrik nih di Surabaya. Satu hari telepon saya kira-kira kalau nggak bulan April, Maret. Mas Arief, piye kabarnya? Apik, gue bilang. Ono apa, gue ngomong kan. Mas, masa iya mas? Bayar K3 kok larang itu, mahal gitu kan. Masa saya bilang itu kan gak bayar saya bilang. Tahun berapa tuh ceritanya? Kemarin. Setelah ada kabar Noel? Sebelum. Sebelum, oke. Sebelum, maksud saya kan antara Maret dan April 2025. Oke. Saya bilang kok bayar? Saya ini pernah jadi pengurus di Depnaker ya. Tuh. Sebagai asosiasi pengawas ketenaga kerjaan. Lah, K3 itu kan mandatori dari Depnaker untuk ngajarin pegawai-pegawai. Karena standarisasinya K3 kan dari Depnaker. Gak mungkin kan perusahaan tuh bikin standarisasi K3 sendiri. Nah, kenapa? Dijalui 1 miliar aku mas. Loh, kok iso? Ngomong gitu kan. Kebetulan temanku ini pabriknya besar. Harusnya berapa tuh? Gak bayar. Harusnya 0. Tapi dimintain 1 miliar. 1 miliar. Tanya nggak waktu itu? Oleh siapa? Lah saya tanya, siapa yang minta? Depnaker mas. Ya udah gini. Kemenaker berarti pusat nih maksudnya? Pusat. Oke. Dan terus saya bilang, gini aja mas. Kalau mereka datang lagi, mas video call ke saya. Ya. Kebetulan beberapa hari kemudian datang tuh orang Depnaker, ya kan, petugas pengawas lah. Terus dia miss call ke saya telepon balik. Lah ini dia langsung kasih mukanya tuh ke saya. Video call. Video call. Mas Arief ini Mas ngomong aja sama Mas Arief katanya. Mas Arief itu kan pimpinan Serikat Buruh. Ya, Arief Poyono pimpinan Serikat Buruh betul. Ya mengerti tentang ketenaga kerjaan. Ya nggak ngerti banget sih. Lebih ngerti para juragan buruh yang sekarang. Ya. Terus saya bilang, kok berapa mas bayarnya? Aku bilang gitu. Oh enggak Mas Arief, enggak Mas Arief. Kebetulan kan semua pasti tahu di Depnaker itu dengan saya gitu kan. Nah, kenapa kamu minta segitu? Enggak Mas Arief, enggak Mas Arief. Enggak Mas Arief, kami enggak minta duit. Yang benar kamu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya, ya enggak Mas Arief, maaf Mas Arief. Akhirnya udah Mas Arief, matiin kan. Pulang Depnaker tahun jalur orang Mas Arief katanya gitu kan. Nah saya jelasin. Tapi benar, bayar enggak kan gitu? Enggak. Tapi jadi suratnya? Jadi. 0. Ya, 0, tapi setelah saya ngomong, saya takut-takutin. Itu di mana sorry? Surabaya. Surabaya, oke. Dari orang pusat, Kemenaker pusat? Iya. Oke. Kan K3, ini menarik nih. K3 itu. Yang di video call, iya. Oke nanti kita bicara soal. Tapi yang di video call itu. Orang Depnaker. Orang Kemenaker pusat. Iya. Ada nggak di foto atau di video yang saya lupa tersangka? deh mukanya. Biasa kalau nah, artinya begini. Kalau tidak ada, artinya ada banyak oknum dong. Waduh. Di luar belasan yang tertangkap tadi. Setelah itu saya mulai dengar. Gitu kan. Bahwa K3 ini dikomersilin ternyata sudah lama. Ya, bukan di eranya yang sekarang aja. Ya kan? Kebetulan teman saya ngadu ke saya. Ya, kebetulan pabrik dia dulu ada masalah dengan buruh, saya selesaikan. Gitu kan. Nah, kok saya heran, saya waktu dia telepon, masa mas bayar? Setahu saya nggak bayar, ya. Coba aja misalnya nih, mungkin Mas Didu ngerti tentang Departemen Perhubungan ya Mas Didu, kan ada ya tentang trainer untuk penerbang dan pramugarinya kan ya, flight attendant-nya kan, itu juga ada sertifikatnya, nggak bayar. Mereka mau menciptakan seorang instruktur untuk flight safety,
Oke. Nggak bayar. Maksudnya ini apa? Sertifikasi untuk simulator? Simulator. Emang nggak bayar? Enggak. Harusnya nggak bayar. Enggak. Itu ratusan juta loh. Enggak, bukan itunya. Kalau simulatornya yang bayar perusahaan. Oke. Tapi ada training of trainernya. Oke, Yang TOT. general safety-nya. Oke. Ya, keamanan penerbangan yang umum. Oke. Itu kan biasanya license-nya itu pertama kali di-approve sama Departemen Perhubungan. Ya, seorang pegawai misalnya Garuda, Lion Air mau jadi instruktur flight safety, ya, atau Itu flight harus instructor, ke Kemenhub. Kemenhub, Oke. gak bayar, Nol. 0, Faktanya? memang gak bayar. Nggak, yang Anda temukan bayar? Di mana? Di Devhub, Dimanapun itu Kemenhub tadi nggak? nggak bayar. Jadi apa masalahnya kalau itu? Maksud saya di Kemenhub aja yang sulit Oke. pelatihan yang nggak bayar. Dan itu udah benar berarti Mas? Udah bener, Oke. TOT-nya bener. Oke. Gitu kan. Lah ini masa yang begini aja bayar gitu loh. Miliaran. K3 tuh ngapain sih? Ya K3 itu kan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Oke. Ya, jadi bagaimana misalnya pabrik kebakar, evakuasinya lewat mana, terus bagaimana cara menggunakan fire extinguisher-nya, ya, terus kira-kira di dalam memproduksi ini mengganggu kesehatan pekerjanya enggak, terus ada yang namanya nanti hazardnya apa, ya, sama kayak Itu misalnya dicek semua? dicek, bukan maksudnya semua pegawai harus mengerti. Harus mengerti dicek satu-satu maksudnya kan nanti? Bukan Mas. Jadi misalnya, ya salah satu misalnya ada fire extinguisher, dia harus cek expire date-nya kapan. Ya oke, ya artinya pengecekan lapangan lah. Pengecekan lapangan setiap Kalau tahun. seandainya ada yang tidak lulus kasih catatan harus diperbaiki. Enggak. Sertifikat belum keluar. Biasanya dilatih, nggak ada yang nggak lulus, pasti lulus semuanya. Pasti lulus tapi dilatih. Tapi kalau seandainya misalnya expired, dia kadaluarsa si alat pemadam bakarannya, itu harus diganti. Ketika diperiksa sama pengawas ketenagakerjaan dari Depnaker, Iya. bisa kena fault. Ada denda, Enggak. Biasanya peringatan. peringatan, oke. Ya sama Bahkan kalaupun ada pelanggaran atau ada kekurangan, bukan denda. Bukan. Nggak ada uang di situ. Nggak ada. Apalagi kan yang namanya K3 sudah lama diratifikasi sama ILO. Iya. Ya. Nah saya nggak tahu tuh menteri-menteri itu ngerti nggak ILO gitu loh. Oke, kalau lulus semua dikasih sertifikatnya. Dikasih sertifikatnya. Nah, Rp0. 0 rupiah. Jadi diangkatlah nih misalnya perusahaan A ada 2.000 pegawai. Nah nanti tuh Depnaker melatih misalnya 20 orang dilatih sebagai calon instruktur. Oke. Nah nanti yang 20 itu melatih kepada Iya. sisanya itu. Oke, saya mau tanya. Kalau demikian, dalam sebulan katakanlah, di Surabaya aja misalnya deh. Iya. Kita nggak usah bicara Jakarta. Di Surabaya aja, di kota Surabaya. Ada berapa perusahaan yang harus diberikan sertifikatnya atau diperiksa sertifikat K3-nya? Semua Iya. mandatory. Iya. Semua harus diperiksa. Berapa kira-kira? Ya bergantung berapa. Satu kota berapa kurang lebih? Misalnya, Ya. ada ribuan, puluhan ribu? Mungkin ya ribuan ya. Kan namanya gini. Ribuan. Jadi kalau seandainya kita bicara tadi pungli segala macam, luar biasa angkanya dong. Wah nggak luar biasa. Itu baru satu lagi. kota. Dan itu semuanya Mungkin ditangani nggak oleh... ribuan ya, mungkin nggak ribuan. Kan sekarang udah banyak yang bangkrut tuh. Oke, Ya ya kan? enggak, ya ini kita bicara secara normal. Taruhlah Ya. 200 perusahaan besar. 200 setiap bulan. Biasanya yang besar-besar yang harus memenuhi Baik. K3. Ya, 200 bukan setiap itu bulan. aja. Itu setiap bulan sekali? Enggak dong, setahun sekali. Setahun sekali, oke. Katakanlah setahun sekali 200. Dan itu hanya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja pusat saja? Pusat dan dinas. Dinas? Bekerja sama. Bekerja sama, oke. Mereka datang berdua lah kurang lebih? Berdua. Kurang lebih, dua pihak. Dua pihak. Ya, jadi Di seluruh kabupaten kota di Indonesia? bergantung jenis usahanya. Misalnya ke pabrik besar nih, ya kan? Misalnya pabrik chemical, berbeda pelatihan K3-nya. Misalnya perusahaan migas yang di tengah laut atau kontraktor, beda K3-nya. Makanya kan kalau dia lagi bangun-bangun gedung tuh, ya kan, ada syaratnya kan, harus kontraktornya punya K3. Wah itu banyak yang diperes tuh di situ, banyak yang diperes, ya. Terus dipasang lagi apa itu BPJS Tenaga Kerja, itu padahal bohong-bohongan aja, cuman bayar berapa orang, yang lain nggak di cover.
Oke. Ya. Jadi karyawan pun yang diikutkan BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan ya misalnya, itu katakanlah dari 1.000 karyawan cuma sebagian aja. Iya. Sebagian kecil bahkan. Kalau yang untuk konstruksi, Iya, iya. kan konstruksi itu kan nggak selamanya. Iya. Ya kan yang bekerja nih misalnya bangun gedung ini, Iya. jumlah kulinya berapa? 200. Ya mungkin yang dimasukin 50. Belum tentu 200. Tapi sertifikat keluar dianggap ditulis semuanya sudah di cover BPJS. Ya kolektif biasanya sistemnya. Iya, Jadi ya, kalau tapi kan ada yang kena langsung dikasih nama ini, gitu loh. Itu korupsi juga di situ, gitu loh. Ya, jadi memang Prabowo ini, ya bener apa omongan dia udah stadium 4 mungkin stadium 10, ya dikorupsi ya kan. Ini baru dari K3, belum dari yang lain. Oh iya, belum lagi konsesi mas. Konsesi apa itu misalnya? Ya permainan konsesi nih. Yang Tambang maksudnya? Tambang. Enggak, kita di Kemenaker dulu, misalnya di lingkup buruh dulu deh misalnya. Ya kayak di lingkup bulu ya itu K3. K3, ada lagi nggak yang lain? Ya tadi di penerbangan kan buruh. Penerbangan tapi katanya nggak ada. Loh, penerbangan nggak ada, itu kan nggak ada memang di penerbangan. Maksud saya membandingkan dengan Debhub, ya, dengan Depnaker, di Debhub nggak ada, gitu loh pembayaran itu. Ya malah kalau Debhub itu melatih seorang pekerja airline menjadi flight instructor atau government instructor, malah dia dapat duit government instructornya. Iya. Misalnya, saya belum sampai sih saya sebagai government instructor ya, cuman company instructornya ya. Kawan saya jadi government instructor, diangkat oleh Departemen Perhubungan. Kalau tadi konsesi misalnya tambang, apa kaitan dengan buruh? Ya banyak juga BPJS-nya nggak dibayar. Terus K3-nya juga disuap. BPJS nggak dibayar tuh korupsinya di mana misalnya? Gini loh, ya Aiman. Ya tadi, misalnya tadi tambang ya, tambang kan ada tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel. Pekerjanya ada 500. Mungkin yang dibayar cuma 100. Oke, sisanya nggak dibayar. Sisanya bagi-bagi antara BPJS dengan biasanya dengan bagian human resources-nya. HR perusahaan itu? Personalianya. Ya oke. Jadi gimana misalnya ada 500 karyawan. Nah, yang diikutkan BPJS cuma 100. 100. Yang 400 kan nggak ikut nih. Nggak ikut. Tapi anggaran udah keluar. Keluarnya mungkin nanti hanya bayar 200 atau 300. Yang 200 ya bagi dua lah. Nggak, saya nggak ngerti. Maksudnya kan Jadi ini gini, bisa 400. 400 orang pegawai ya. Tapi duitnya udah anggarannya udah keluar. Keluar 400. Anggaran untuk 400 orangnya udah keluar. 400 orang. Yang dibayarkan ke BPJS hanya untuk 100 orang. 100 orang. Itu. Yang 400-nya ini masuk kantong masing-masing. Kantong, iya. Kantong siapa? Satu personalia perusahaan tersebut. Personalia sama BPJS-nya. Sama BPJS. Dan juga dengan Depnaker. Apakah BPJS ketenaga kerjaan ataukah kesehatan sama-sama itu? Tenaga kerja, kalau kesehatan itu kan udah nggak di cover oleh. Nah, dia kan harusnya dapat setoran. Nggak, BPJS kesehatan udah nggak di cover oleh perusahaan. Oke, ketenaga kerjaan sekarang. Ketenaga kerjaan misalnya resiko kecelakaan. Kalau nggak dibayar ya BPJS ketenaga kerjaannya nggak dapat dong. Maksudnya gimana? Dibayarkan ke BPJS, cuman ada kong kali kong antara BPJS TK tenaga kerja dengan perusahaan itu. Kalau bayar 400 kan kegedean 400 orang. Bayar 100 udah, saja. kamu bayar aja 100. Oke. Ya kan? Nanti yang saya hanya keluarin 300. Kan udah untung tuh perusahaan 100. Ya kan? Nah, 200 itu dibagi-bagi. Oke. Kepada Depnaker sebagai pengawas dan juga kepada orang BPJS itu. Ini pernah terjadi? Banyak Mas Aiman. Makanya kenapa? Banyak persoalan Kok Anda buruh. nggak laporin? Ya nggak tahu buruh kan? Bukan, Anda kan asosiasi buruh. Saya baru tahunya ya setelah terjadi konflik, misalnya terjadi PHK. Begitu ditagih BPJS-nya nggak ada duitnya. Kan harus dikembalikan ke buruh. BPJS itu kan disimpan untuk Iya. Hari tua. JHT. Nah itu kan bisa diambil, bisa diuangkan. Begitu diambil ternyata perusahaan ini nggak bayar BPJS. Gitu loh. Ya. Dan itu
Ternyata dikorupsi. Dikorupsi, yaitu kerjasama antara BPJS/TK ya dengan perusahaannya dan juga di-probe sama Devnaker. Satu perusahaan itu bisa miliaran. Yo miliaran mas, kan itu bergantung kalau nggak salah ya saya udah mungkin berapa ya, misalnya dari berapa 3 juta gajinya, itu berapa persen harus dialokasikan untuk BPJS/TK. Ya. Gitu kan. Nah ketika terjadi konflik, dispute antara buruhnya dengan perusahaan, dipecatlah. Kan buruh itu kalau dipecat, ya dapat pesangon, terus dapat tadi hasil BPJS/TK bisa diambil. Nah begitu ditagih nggak ada uangnya nih. Ternyata banyak dalam hal kasusnya sudah dibayar oleh perusahaan tapi tidak masuk ke BPJS/TK. Ternyata banyak yang ditemukan dalam kasus. Contoh aja BUMN banyak mas. BUMN aja ada kasusnya. Ini bukan perusahaan swasta aja, BUMN pun BUMN ada. Seperti itu juga modusnya. Contohnya misalnya ya PT Industri Sandang, ya kan. Terus PT di tempat saya dulu kerja di PT Merpati Nusantara Airline, nggak dibayar BPJS ya. Tapi apakah itu indikasi korupsinya? Apakah kemudian diambil masuk kantong masing-masing? Pasti. Dari mana? Ya. Buktinya dari mana? Buktinya yang nggak dibayar. Nggak dibayar mungkin aja perusahaan yang nggak ngeluarin kan? Ya gini Mas Aiman, biasanya kan Devnaker memeriksa nih. Ngecek berapa jumlah karyawan. Bukan memeriksa, apakah perusahaan ini sudah menjalankan kewajibannya. Oke, ketahuan lah misalnya belum. Dicek nggak jumlah karyawannya? Dicek. Ternyata yang baru BPJS ketenagakerjaan misalnya dari 1.000 cuma 200. Ya. Itu pasti dikejar oleh BPJS/TK. Dikejar harusnya kan. Kalau seandainya sampai ada yang tidak dibayarkan, pasti ada korupsi di situ. Pasti. Kita kembali saat lagi.